Selamat datang di video saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang peran institusional repository dalam meningkatkan visibilitas karya ilmiah. Dengan tema materi Gerbang Pengetahuan Terbuka, Institusional Repository, dan Peningkatan Dampak pada Karya Ilmiah. Ya, selanjutnya saya akan menyampaikan pendahuluan mengapa visibilitas karya ilmiah itu sangat penting. Singkatnya, mengapa peneliti, institusi, dan masyarakat perlu akses ke karya ilmiah. Kemudian, tantangan dalam menemukan dan mengakses karya ilmiah di masa lalu sebelum era digital atau institusional repository. Kemudian, apa itu institutional repository? Penjabaran sederhana terkait institutional repository. Institutional repository ialah proses mengumpulkan, melestarikan, dan menyebarluaskan keluaran intelektual suatu institusi, yang dapat ditarik kesimpulan bahwasanya institutional repository ini sebagai bentuk upaya suatu institusi untuk mengamankan karya ilmiah yang diciptakan oleh para peneliti yang ada di institusi tersebut. Kemudian kita memasuki pada bab meningkatnya visibilitas suatu karya ilmiah melalui fitur pada institusi repository, yaitu fitur open access. Pada fitur open access memungkinkan suatu karya ilmiah untuk diakses banyak orang melalui fitur open access, di mana banyak peneliti muda, peneliti baru yang butuh literasi tambahan, literasi pendahulu untuk memperkuat opininya dalam penulisan karya ilmiah tersebut. Kemudian, efek dari fitur open access tersebut kepada suatu karya ilmiah yaitu mendapatkan sitasi dan jangkauan penelitian dalam artian melalui institusional repository, suatu karya ilmiah mendapatkan insight dari peneliti baru yang mencari sumber literasi yang dengan tema selaras untuk menguatkan opininya dalam penulisan karya ilmiah tersebut. Kemudian di sini saya akan membahas bagaimana cara institusional repository dalam meningkatkan visibilitas suatu karya ilmiah yang sudah terupload. Yang pertama, cara yang dapat dilakukan yaitu terindeks oleh mesin pencari seperti Google Scholar, database yang memuat jurnal lainnya. Dalam artian bagaimana institusional repository yang baik dapat terindeks dengan beberapa database jurnal yang memuat berbagai keilmuan sehingga karya lebih mudah ditemukan oleh orang lain. Kemudian yang kedua adalah peningkatan potensi sitasi. Dalam artian semakin jika suatu karya ilmiah sudah terindeks pada database jurnal yang sering digunakan orang lain, maka jumlah peneliti yang mensitasi karya ilmiah tersebut akan bertambah banyak. Jadi terindeksnya jurnal kepada database jurnal dapat meningkatkan visibilitas suatu karya ilmiah. Kemudian
Apa manfaat karya ilmiah terindeks pada database jurnal bagi berbagai pihak? Jika suatu karya ilmiah mudah dicari dan ditemukan, maka inilah beberapa manfaat bagi beberapa pihak. Jadi inilah dampak yang diterima bagi beberapa pihak jika suatu karya ilmiah sudah terindeks pada beberapa database jurnal yang dapat diakses dengan open access. Yang pertama, tentunya bagi peneliti maupun peneliti muda maupun peneliti yang sudah level senior. Peneliti melakukan penelitian juga menyertakan penelitian lainnya yang memiliki tema selaras untuk menguatkan opini peneliti tersebut pada saat proses penulisan karya ilmiah. Kemudian pihak yang menerima manfaat berikutnya yaitu institusi. Di sini yang dimaksud institusi yang menerima manfaat tersebut ialah meningkatnya peringkat universitas berdasarkan jumlah publikasi dan citasi, bukti produktivitas ilmiah, daya tarik bagi calon mahasiswa dan dosen. Jadi untuk meningkatkan katakanlah peringkat suatu kampus, yaitu semakin banyak jurnal karya ilmiah yang diupload, maka peringkat suatu kampus tersebut otomatis akan menduduki ranking yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kemudian manfaat bagi berbagai pihak, yaitu masyarakat itu sendiri dapat merasakan manfaat yang berupa bisa mengakses ilmu baru, pengetahuan yang didanai publik melalui suatu proses penelitian yang menjadikan inovasi dan kebijakan baru yang dapat diterima oleh masyarakat awam sendiri tentunya. Kemudian ada beberapa tantangan terhadap fleksibelnya suatu informasi yang dapat diakses kepada orang lain, yang menjadikan beberapa hal ini menjadi tantangan pada saat penguploadan terkait satu yaitu hak cipta. Penjelasan singkatnya adalah bagaimana hak cipta dan bagaimana institusional repository dapat memfasilitasi open access tanpa melanggar hak cipta. Dalam artian masyarakat luas boleh menggunakan informasi yang termuat pada suatu karya ilmiah, namun tetap ada batasan yang berlandaskan terkait hak cipta terhadap suatu karya ilmiah yang diteliti oleh seorang peneliti. Jadi untuk pengguna, berbijaklah dalam menggunakan informasi tersebut, dalam artian tidak boleh plagiat, dalam artian tidak boleh memplagiatkan suatu karya ilmiah untuk menjadi karya ilmiah yang baru. Kemudian nomor 2 yaitu kualitas metadata. Pentingnya metadata yang kaya dan akurat agar karya mudah ditemukan. Kualitas metadata menjadi tolak ukur suatu karya ilmiah ini bisa dikatakan valid, relevan pada data yang terjadi di lapangan, dan
Jadi seorang peneliti harus memastikan data ini dapat dipertanggungjawabkan, dalam artian tidak mengada-ngada. Jika suatu peneliti menyertakan data yang kemungkinan itu salah, maka pembaca jurnal tersebut akan ikut mempraktekkan data yang salah. Jadi kualitas metadata sangat penting untuk dijaga keasliannya dan dapat dibuktikan bahwa data itu benar. Kemudian yang terakhir yaitu kebijakan institusi. Kebijakan institusi yang dimaksud adalah penerapan pentingnya kebijakan terkait open access. Jadi pentingnya open access itu bisa diatur sesuai kebijakan institusi itu sendiri untuk meminimalisir kejadian pelanggaran hak cipta, plagiasi, pemalsuan data, dan lain sebagainya. Jadi ada tantangan dalam pengimplementasian institusional repository untuk menunjang visibilitas suatu karya ilmiah. Dari materi yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya adalah institutional repository adalah sistem digital yang digunakan oleh institusi seperti universitas untuk mengumpulkan, menyimpan, dan membagikan suatu karya ilmiah. Dengan konsep open access, karya-karyanya ini menjadi lebih mudah diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Institutional repository meningkatkan visibilitas penelitian, memperbesar peluang sitasi suatu karya ilmiah yang disitasi oleh peneliti yang akan mendatang, dan memperkuat reputasi peneliti serta institusi. Melalui teknologi seperti identifikasi digital melalui konektivitas antar platform, jangkauan suatu karya ilmiah bisa meluas secara global karena dengan mudahnya akses melalui sistem open access tersebut, yang menjadikan suatu karya ilmiah dapat dijangkau oleh pengguna luar suatu institusi tersebut. Namun, masih ada beberapa tantangan seperti kesadaran peneliti, kebijakan institusi, dan pengelolaan hak cipta. Yang dimaksud pengelolaan hak cipta yaitu mungkin beberapa pengguna melakukan plagiat kepada suatu kepenulisan baru sehingga menyalahi peraturan terkait penggunaan hak cipta suatu karya ilmiah tersebut. Manfaat institusional repository dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Yang pertama, peneliti mendapatkan peningkatan sitasi pada saat kepenulisan karya ilmiah, reputasi, dan kolaborasi. Dapat meningkatkan peringkat universitas dan daya tarik bagi calon mahasiswa dan dosen. Karena tolak ukur suatu peringkat universitas adalah publikasi suatu karya ilmiah dari sivitas akademika kampus tersebut. Yang terakhir, masyarakat luas pun juga memperoleh akses ke pengetahuan yang terdapat pada suatu karya ilmiah, menjadikan mendorongnya inovasi semua masyarakat dan kebijakan yang baru terkait dengan penelitian ilmu yang baru. Meskipun begitu, institutional repository tetap menjadi bagian penting dari kemajuan ilmu pengetahuan dan mendukung gerakan open science di masa depan. Itu adalah kesimpulan yang bisa saya simpulkan.
ada kurang lebihnya terkait penyampaian materi, saya mohon maaf. Lemah teles ditanduri klopo sing bales sing kuwasa. Terima kasih telah mendengarkan video penjabaran dari saya. Terima kasih.